behaviorisme adalah filosofi dalam psikologi yang berdasarkan pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan yang dapat dianggap sebagai perilaku. Contohnya, dalam sebuah keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan 2 orang anaknya. Dalam keluarga ini menerapkan pola asuh otoriter. Semua bentuk peraturan, rumah, dan keputusan berada di pihak orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua anak ini hidup di bawah tekanan orang tuanya. Entah itu mengerjakan tugas sekolah, membersihkan rumah, dan lainnya. Setiap harinya mereka selalu tertekan, tidak bisa bermain. Oleh karena itu, dia selalu tertekan oleh orang tuanya, sehingga hal ini membunuh karakter anak tersebut dan kepribadian anaknya. Yang kedua, teori operant conditioning adalah suatu metode pembelajaran menggunakan reward atau hadiah dan punishment atau hukuman sebagai konsekuensi. Contohnya, seorang guru memberikan pertanyaan kepada muridnya. Bagi siapa yang bisa menjawab, dialah yang diberikan reward atau hadiah. Bagi yang tidak bisa menjawab, tidak diberikan punishment atau hukuman, karena punishment atau hukuman dapat membuat seorang murid tersebut putus asa. Yang ketiga yaitu teori Gestalt. Teori Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Teori Gestalt beroposisi terhadap teori strukturalisme. Contohnya seperti mengarang buku, menganalisis buku, dan seperti mewawancarai dan membuat laporan. Yang keempat, teori medan kognitif. Teori medan kognitif merupakan suatu metode untuk menganalisis hubungan kausal serta membangun konstruk-konstruk ilmiah. Contohnya, orang dewasa lebih pandai menyembunyikan hatinya daripada anak-anak, atau region anak lebih mudah ditemui. Teori behaviorisme ada 3 prinsip. Menurut analisis saya, prinsip yang pertama yaitu menjelaskan bahwa siswa tersebut mengerti apa yang telah disampaikan materi tersebut oleh guru, dan guru tersebut menginginkan siswanya agar tahu apa yang disampaikan tersebut. Yang kedua, sebagai seorang guru harus mengerti bagaimana karakter murid tersebut agar murid tersebut bisa mengerti tentang bagaimana cara belajar dengan baik dan bisa memperhatikan guru di saat menjelaskan. Yang ketiga, sebagai seorang guru lebih mementingkan hasil belajar dari murid tersebut, apakah mengerti dari apa yang disampaikan. Jawaban nomor 3 yaitu kebutuhan sosial yang mempengaruhi suasana lingkungan belajar. Yang pertama, ruang belajar. Ruang belajar sangat dibutuhkan karena ruang belajar adalah tempat yang sangat penting untuk belajar bersama. Yang kedua yaitu penerangan. Penerangan sangat juga dapat menjadi siswa tersebut mengerti apa yang telah disampaikan. Yang ketiga, ventilasi dan suhu udara, yaitu penting bagi murid karena adanya ventilasi, murid tersebut bisa nyaman untuk belajar. Yang keempat yaitu kebisingan. Kebisingan merupakan hal yang sangat mengganggu para murid menjadi tidak tenang saat belajar. Yang kelima yaitu perabotan sekolah atau perabotan belajar. Sangatlah penting karena dengan adanya perabotan tersebut murid bisa mempunyai bakat dan seni dalam belajar. Yang keenam, kursi dan meja belajar sangatlah penting dibutuhkan agar untuk menulis dan berbelajar. Yang ketujuh, almari dan rak buku sangatlah penting karena dapat memberikan kenyamanan atau memberikan contoh untuk merapikan sehabis belajar. Yang kedelapan yaitu perlengkapan belajar, sangatlah penting untuk murid karena perlengkapan tersebut berguna untuk belajar
dan berguna untuk menulis serta dan lain-lain. Yang kesembilan yaitu tanaman dan pohon pelindung. Sangatlah penting bagi lingkungan karena adanya tanaman bisa terjaga dengan rapi dan bisa membuat lingkungan tersebut menjadi. Nomor 4 yaitu yang pertama kepribadian. Kepribadian menyatakan bahwa tingkah laku manusia adalah gerak-gerik suatu badan atau sehingga kepribadian dapat dikatakan corak gerak-gerik suatu badan manusia. Yang kedua, peran guru. Peran guru paling aktif dalam pelaksanaan pendidikan demi mencapai tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Yang ketiga, fungsi guru. Fungsi guru mampu mengelola kelas dan pembelajaran. Namun guru juga harus mengelola kelas dan siswa serta segala hal yang harus diperlukan dalam proses belajar mengajar ataupun segala sesuatu yang mampu mempermudah dan mempengaruhi pembelajaran. Yang keempat, ciri-ciri guru yang baik. Yang pertama, menghubungkan pelajaran dengan kebutuhan. Yang kedua, memiliki tujuan dari setiap mengajarnya. Yang ketiga, tidak terkait dengan adanya kekurangan. Yang keempat, tidak menyampaikan pengetahuan saja, tetapi dapat memotivasi diri bagi seorang murid. Yang kelima, hubungan guru dan pendidik. Hubungan guru dan pendidik mempunyai sifat yang relatif stabil. Ciri khas dari hubungan ini adalah terdapat status yang tak sama antara guru dan murid. Guru itu secara umum diakui mempunyai status yang lebih tinggi. Karena itu dapat menuntut murid untuk menunjukkan kelakuan yang sesuai dengan sifat hubungan itu. Adakah keterkaitan dari keseluruhannya? Jelaskan. Menurut saya ada, karena di dalam sebuah kepribadian seorang guru mempunyai peran, fungsi, ciri-ciri, dan hubungan antara guru dengan muridnya. Karena seorang guru tersebut mempunyai tujuan untuk mengajarkan apa yang bisa membuat seorang murid tersebut tidak tahu menjadi tahu. Pengaruh mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama, mengenal karakter seorang murid. Yang kedua, membuat tujuan yang tepat. Yang ketiga, kondusif. Yang keempat, memudahkan siswa dan guru. Yang kelima, memahami minat dan bakat bagi seorang murid. Manfaat untuk Anda menjadi seorang pendidik masa yang akan datang, yaitu pendidikan membuat seseorang lebih maju dalam berpikir. Pendidikan mendorong seseorang untuk menjadi lebih maju atau lebih kritis, bisa mengasah bakat, membentuk karakter yang baik. Pendidikan bagi masa depan bisa membentuk peluang baik dalam menjalankan